Ada yang nanya, bro, cara mengendalikan emosi ketika kena margin call tuh bagaimana? Ya pertama jumlah yang harus siap hilang ya udah harus siap hilang. Ya. Jadi banyak pemain gede di market itu yang pertama dilihat bukan berapa banyak duit yang bisa dia dapetin, cuman kalau ini trade ini gagal saya loss berapa. Kalau dia udah disepakati, oke, saya bisa loss sekian, kalau harga drop 20%, yang menang itu cuman bonus kan? Ya. Ini ada yang request nih, bahas Ton dan Pavel Durov. Ya. Gimana menurut Ton ini, apakah suatu saat ini bisa dipakai beneran di Telegramnya, kan sebenarnya udah diintegrasi kan? Ya. Cuman kalau kita lihat secara harga ya sulit sekali ya bro ya. Ya Pantera kena di pucuk ya. Dia di 4 kan? Ya. Dan I think belum ya. Biggest bet of the cycle lah, bisa rungkat. Kita sempat trade ya untuk Ton di 2,8 dan juga exit di 3,7. Cuman sekarang ini dia udah ada di cycle low lah ya. Kita ngomong tapi weeknya di 10-10 karena banyak yang berteori banyak altcoin yang akan revisit lagi weeknya di 10 Oktober. Ya. Ya, jadi kita ngomong kita masih bisa ke 0,5 kalau nge-visit week di sana. Jadi banyak layer one yang juga tahun ini ya teman-teman itu nggak perform ya sama sekali. Kenapa? Karena kalau kita lihat data banyak application yang mana dia malah earn money itu lebih banyak ya daripada layer one tempat dia berdiri ya. Kalau kita ngomong revenue-nya Pump Fund itu malah lebih tinggi ya dari revenue Solana itu sendiri. Itu menunjukkan kalau layer one akan sangat kompetitif ya. Plus orang juga nggak asal ya beat layer one. Karena dulu kan tesisnya layer one tuh apa aja naik ya. Sekarang udah hyper kompetitif, jadi harus hati-hati. Setuju. Ini ada yang tanya, kalau misalnya dia kelas 7 pelajar, apakah cocok untuk belajar di Aceh? Nah kita kan kasih bro untuk akhir tahun ini, kan pasti banyak orang yang mau belajar ya. Untuk Desember kita akan kasih khusus ya diskon untuk pelajar ya. Kodenya jadi pelajar. Jadi teman-teman yang SMA, mungkin SMK atau yang lain yang rasa mereka nggak bisa belajar karena harganya mahal. Jadi kita akan kasih khusus untuk pelajar-pelajar ya, adik-adik kita ini, biar teman-teman bisa juga belajar gitu. Karena kalau misalnya nggak mau belajar, akhirnya kehilangan duit di marketnya lebih besar bro. Karena itu yang banyak terjadi di orang-orang. Akhirnya biaya belajarnya lebih mahal ya. Akhirnya biaya belajar lebih mahal, atau nggak misalnya belajar sama orang-orang yang nggak kompeten, tambah lebih mahal lagi biaya belajarnya gitu. Jadi misalnya portonya punya 200 juta nih dia. Udah kerja gitu kan, jualan segala macam, punya porto 200 juta. Join kelas yang misalnya murah gitu kan, 7 juta gitu misalnya. Habis itu ruginya 100 juta bro. Jadi teman-teman yang harus paham bahwa biaya untuk belajar, kalau kalian nggak mau belajar biaya untuk belajar, kalian akan diajarin sama market lebih mahal gitu. Ketika kalian belajar di Aceh, kita kasih pemikiran kita. Dan yang menurut kita mahal itu bukan masalah modulnya ya, ada 1000 atau ada webinar atau ada acara. Yang mahal tuh menurut kita adalah pemikirannya gitu. Benar. Kalian ada orang yang udah 11 tahun di pasar ya, dengan track record gue bisa dicek sendiri seperti apa ya, bisa dibuktikan juga. Silahkan aja gitu di trace track record gue di dunia pasar modal, capital market seperti apa, tanggapan makro gue apakah benar ataukah salah ya kan, selama mungkinnya 5 tahun terakhir. Dan itu jadi jadi suatu benefit untuk teman-teman. Dan bro kakak ketika dia ada play menarik seperti Night ya. Beberapa hari lalu kita kan lakukan trade, tapi kalau misalnya emang posisinya market yang nggak oke untuk kita trade, ya kita nggak akan over trade gitu. Ya karena kan kita banyak ingetin juga ya, ini bahkan keadaan seperti ini kita udah ngomong dari jauh-jauh hari kan, udah ditulis ya. Betul. Dalam artian ya itu tadi, biaya belajar tuh biasanya lebih mahal kalau belajar sama orang yang nggak kompeten ya. Dalam artian ya harus belajar sama orang yang lebih kompeten, at least. Kenapa? Karena biaya salah itu kan lebih mahal ya. Karena kan kita udah ngomong ya tentang Q4 ini, tentang keadaan yang ada itu udah dari jauh-jauh hari ya. Di sini kita ngomong teman-teman, ini kita udah memasuki bear market. Jadi kita nggak nunggu break 50 week moving average. Kita benar-benar di pucuknya ini bear market ya. Nggak yang setelah sini baru bearish dulu karena nunggu konfirmasi setelah turun 34% ya hartamu udah hilang setengah. Kenapa? Karena kontrarian itu mikirnya nggak kayak begitu ya. Cuman ketika itu kan Bitcoin bro, para ulum ya. Kalau bukan Bitcoin hartanya hilang lebih banyak. Jadi kalau uangnya tadi 80% kan kena 10-10 ya. Kalau tadi 200 juta, uangnya jadi 40 juta bro. Jadi orang-orang yang begini kena flash sale Shopee ini gimana nih 12-12 gitu kan. 10-10 berarti. Iya, kalau itu 10-10 ya.
Kalau sekarang kan 12 tuh pas sekarang. Jadi portonya banyak bro. Yang akhirnya komplain ke gue dari 500 juta itu sisanya cuma 30 juta, cuma 40 juta. Udah depresi. Ya? Udah depresi. Jadi terus sekarang baru mau cari pertobatan, nyari informasi nontonnya margin call lagi. Jadi janganlah jadi orang-orang kayak orang-orang yang tersesat gitu kan. Ketika kalian jadi orang yang tersesat di sini kan kita yang konsisten dari 16.000 kita tetap margin call. Sekarang kita 89 kita margin call. Yang nonton misalnya 10.000 kita margin call. Yang nonton 20.000 margin call. Yang nonton 50.000 pun kita margin call. Cuman ya kita kan ada aktivitas juga nih bro yang lain. Jadi kalau misalnya ketika Desember tanya kapan margin call ya kita kasih sekali lah gitu. Karena saya mau berangkat umroh kan 2 hari lagi. Iya, jadi mau berangkat ke Timur Tengah, mau siapa tahu mau tanya-tanya tuh Michael Saylor ngapain di sana juga. Saya cari jejak-jejak Saylor. Jejak-jejak Saylor ya kan sambil umroh, sambil nyari info market juga gitu. Karena kita juga setiap kali kita keluar kita cari-cari gitu, kita lihat gitu OTC desk di Hong Kong seperti apa, marketnya seperti apa, pelaku pasar partisipannya bagaimana di luar negeri. Dan ya kita kan terus aktif ya bro untuk mencari informasi-informasi terbaru dan ya itu yang kita olah gitu kan. Kayak mungkin pas Michael Burry bikin Substack-nya juga banyak yang hina kan. Ya. Tapi gue juga subscribe bro, gue beli. Benar. Karena penasaran. Michael Burry pengen ngerti kan. Pengen ngerti thought prosesnya apa dan hitungannya make sense kayak misal tentang AI itu lagi bubble. Menurut gue kasih insight. Karena ya memang bener ya AI itu kan buat justifikasi dia punya value harus bikin revenue 2 triliun USD setahun loh. Itu kan unachievable ya dalam keadaan sekarang. Gimana caranya? Karena GPT aja juga berat kan. Betul. Nanti mungkin untuk yang acaranya juga nanti kita akan bikin mungkin ya 3 hari 2 malam begitu kan. Nanti eksklusif lah di tempat-tempat kita. Yes. Mungkin juga bisa untuk yang kontrarian ya bro ya. Beberapa nanti kita akan kasih akses secara gratis ya. Untuk yang kontrarian juga. Yang untuk yang lifetime itu ya. Kontrarian untuk yang lifetime. Dan ya, menurut gua kayaknya nggak ada tempat lain lu beli lifetime loh. Jadi misalnya sampai 10 tahun lagi tuh lu akan tetap dapat informasi yang kalau lu tarik 10 tahun mungkin harganya ya ratusan ribu gitu per bulan. Even kayak misalnya membership Akademi Kripto juga 1 jutaan gitu kan per bulan. Ya, kalau lifetime ya, jadinya puluhan ribu kan sebulan. Iya, jadinya puluhan ribu bahkan. Dan teman-teman bisa manfaatkan gitu loh. Dengan kayak tadi gue bilang bahwa ini US itu mau quantitative easing arahnya, tapi nggak mau ngomong demikian di 2026. Ya kira-kira aset kelas yang misalnya let's say Bitcoin dikasih drop lagi turun tuh akan 2027 seperti apa kan bisa dapat gambaran bro. Gitu. Dan kita emang riding siklusnya bisa dibilang sempurna. Hampir perfect ya. Kita sempurna ketika 16.000 gue masuk semua harkat martabat gue ya kan. 120.000 kan dibilang hati-hati rebalance. Kita rebalance dibilangnya kabur dari kripto gitu kan. Ya bukan ada yang kabur. Porto gue masih di Bitcoin semua gimana ngawur lu kabur. Malah lebih kaya jadinya. Ini porto gue di Bitcoin masih bisa beli gedung gitu loh. Kayak malah beli gold. Iya, dia beli gold. Lu gold naik berapa persen itu total? Bila 30 ya. Iya. Average DCA-nya. Betul. Jadi ketika semua orang minus ya, kita doang yang plus ya. Karena ya udah lama di market. Jadi 16.000 kita beli ya kan. Kita nangkap alt season mininya ya kan 2024 yang euforia waktu itu Januari, Februari, April kita out lagi. Kita bilang bahwa ini udah hati-hati, kita betting bahwa Trump akan menang dan harganya 120.000. Tercapai 120.000. Dan sekarang drop di 89.000 ya kita wait and see. Kalau dikasih 70.000 syukur gue punya cash banyak. Kalau di rally ya. Ya untuk punya posisi gitu. Yang penting tuh gini, yang penting tuh namanya aset alokasi kan kita udah kasih sharing terus. Yang penting aset alokasi. Benar. Ini orang yang belum 10 tahun di market nggak paham gitu loh. Aset alokasi itu apa? Jadi mereka pikirnya tadi ada yang komen bro, kok tiba-tiba jadi investor? Gue tuh bingung kayak terminologi di Indonesia ini apa nih antara kayak pelaku pasar kah investor atau apa. Cuman dari dulu yang kita lakukan adalah kita lihat harga dengan fakta data objektif gitu. Mungkin juga dari borong Bitcoin pun terdemonstrasi ya bro ya. Sampai sekarang pun 89 masih untung loh. Benar. Dan itu bukan yang dari bottom banget kan. Itu masih dari 28 ribuan loh itu. DCA terus kan. DCA terus. Jadi aman-aman aja. Jadi teman-teman yang ngikutin gue dari awal mah aman-aman aja gitu. Sebenarnya itulah banyak domba yang tersesat bro. Terus kayak lihat market lain lebih seksi. Lihat ada kayak banyak orang yang fake bermunculan. Betul. Terus kayak terbuai lah. Ya, betul. Inilah. Jadi Indonesia begitu.
Nanti mereka akan sadar lagi, ini kan udah pada pulang nih, udah pada balik Udah gitu. mulai ini kayak meratapi gitu ya. Meratapi kan, aduh kok dulu ngehujat kalau beli kelas itu mahal, terus sekarang ruginya 200 juta di market. Nah ini nanti ada market yang euforik lagi nih, market euforik, PI 600 semua. Kau lihat tahun depan jadi apa semuanya. Jadi ntar kita I told you so-nya udah berkali-kali gitu. Ya. Jadi cuman kita ini kayak seperti tempat pertaubatan lah bro, kayak inilah ya. Iya. Ya mungkin ya karakter yang nggak terlalu flare-nya nggak terlalu oke, cuman ya bisa diadu lah ya skillnya ya. Skillnya emang bisa diadu. Kalau itu emang ngaso-ngaso dong, karena emang bener-bener praktisi ya bro ya. Karena ya sorry to say kayak misalnya ketika gue rebalance 30% ya ke posisi cash yang which is bisa yielding ya mungkin nggak tahu 6-7% gitu kan cash gue. 6-7% dari porto cash gue tuh cukup gitu. cukup banget ya. Jadi kali ini ya itu perjalanan kita mungkin selama dari 2022 ya bro ya. 2022 kita masuk besar banget. 2024 kita switching dari Bitcoin ke altcoin yang terbang-terbang semua. Ya karena kan kita udah di sini kan sebelum banyak influencer. Iya. Izin, ya kan. Jadi buat teman-teman yang mau belajar, mau dapat ilmu. Tapi kita juga saranin ya teman-teman, misalnya kayak Michael Burry itu kalian untuk subscribe juga, untuk kalian lihat thought prosesnya apa. Jadi biar Indonesia tuh tercerahkan gitu. Kalau di luar tuh nggak ada yang kayak ngomong kayak, wah lu cuma jualan informasi gitu kan. Ya. Orang bayar, gue nggak mau ngatain Michael Burry, gue malah bersyukur gitu loh, paham gak sih bro? Bersyukur gue bisa subscribe dia anjir. Dulu gue mesti ngobrol sama dia langsung face to face, yang dia nggak akan pernah mau ketemu gue, dia nggak perlu gue. Ya. Dan gue bisa dapat kepalanya. Dan gue rasa kalau misalnya gue di posisi kalian ya, dapat kepala ibaratnya mungkin orang yang bikin duit liquid paling banyak di negara ini di umurnya, kau dengar gitu loh. Jangan arogan, karena banyak sekali bro yang arogan kayak, oh ini kabur dari Bitcoin. Nah sekarang yang ngomong-ngomong gitu gimana? Nah, kemana kalian? Beli altcoin kah kalian? Kemana? Gitu. Ya, cari tempat untuk kembali lah ya. Kalian cari tempat kembali, jadi pulanglah ke sini. Gitu. Ya, jadi itu aja, izin ya kan. Yes. Sampai jumpa di margin call selanjutnya. Izin. Kalau masih pengen kita.